Saudara, polisi mengantongi bukti John K. memerintahkan anak buahnya melakukan pembunuhan berencana. John K. dan kelompoknya kini mendekam di tahanan Polda Metro Jaya setelah aksi penyerangan bersenjata di Tangerang, Banten. John K. kembali berurusan dengan pihak kepolisian. Kali ini, ia digelandang ke Polda Metro Jaya karena menjadi dalang penyerangan dan penembakan di perumahan Green Lake City, Tangerang. Polisi mengungkap adanya pemufakatan jahat John K. dan perintah pembunuhan yang dipicu ketidakpuasan John K. pada Nus K. karena urusan pembagian uang. Motif ini adalah sesama, sebenarnya masih bisa dikatakan mereka ini masih keluarga antara John K. dengan Nus K. Ini dilandasi ataupun berdasarkan permasalahan pribadi, ya, permasalahan pribadi antara saudara John K. dengan Nus K. Ya, terkait adanya ketidakpuasan dalam hal ini pembagian uang hasil penjualan tanah, ya. Jadi ini masalah pribadi sebenarnya awalnya itu. Di sini memang tadi kami sampaikan ada pasal permufakatan jahat, ya. Pasal permufakatan jahat ini memang berawal didapatkan dari hasil ini, ya, kita melakukan ataupun membuka HP-nya dari para pelaku ini, di mana didapatkan ada perintah dari saudara John K. kepada anggotanya. Indikator daripada permufakatan jahat adalah adanya perencanaan, ya, perencanaan pembunuhan terhadap saudara NK dan ER, ya. Rumah dan sejumlah kendaraan milik Nus K. menjadi sasaran amuk John K. dan kelompoknya pada Minggu siang. Video-video di sini semua. TV semua, jam semua hancur semua, piano. Kau ada buat apa kan? Semua barang tuh, barang kantor semua hancur, handphone juga hancur. Tuh handphone satu hancur. Saksi mata menyebut terjadi keributan hingga tembakan saat kelompok John K. menyerbu masuk permukiman mereka. Rumah dipecahin kaca, ya. Terus anak-anaknya sampai sore lompat ke rumah-rumah, ya, turun ke sebelah untuk kabur karena mau ditembak. Jadi ada 3 mobil yang masuk, tujuannya untuk apa, Pak? Menyerang. Menyerang rumahnya Nus K. Di mobil itu menurut anaknya Nus, ya, cerita sama saya juga, itu ada sekitar penuh lah. 3 mobil penuh berarti memang niat untuk nyerang. Penyerangan kelompok John K. di perumahan Green Lake City, Tangerang adalah buntut dari pertikaian kelompok John K. dan Nus K. di Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat di hari yang sama. Tujuan penyerangan adalah mencari keberadaan Nus K. Kejadian ini bahkan menelan 1 korban jiwa dan 1 orang lainnya mengalami luka bekas bacokan. John K. baru keluar penjara setelah mendekam di Lapas Permisan Nusa Kambangan sejak 2014. John K. dinyatakan bebas bersyarat pada 26 Desember 2019 dan baru bisa bebas murni pada 31 Maret 2023. Tim Liputan Kompas TV, Jakarta. Saudara, insiden penganiayaan di kawasan Green Lake City, Tangerang Kota dan Cengkareng, Jakarta Barat yang melibatkan kelompok John K. masih menyisakan kondisi yang mencekam. Bagaimana kondisi terkini di tempat kejadian perkara penganiayaan yang melibatkan kelompok John K? Kami akan coba menghubungi jurnalis Kompas TV Alvania Rizky di sana. Alvania, bisa mendengar saya? Jelas? Iya.
kondisi terakhir di tempat kejadian perkara saat ini, Green Lake City. Dan apakah ada fakta baru yang terungkap terkait insiden penganiayaan yang melibatkan kelompok John Kay? Ya, Aiman dan juga saudara, bisa saya laporkan langsung dari Green Lake City, khususnya dari klaster Australia, tempat kejadian perkara pengerusakan dan penganiayaan yang dilakukan oleh kelompok John Kay. Saat ini sudah dilakukan pengetatan keamanan. Bahkan pantauan kami yang biasanya hanya dijaga 2 atau 3 satpam saja, saat ini sudah dijaga pula oleh pasukan Brimob. Juru kamera saya, Denny Joshua, akan menunjukkan seperti apa kondisi terkini di klaster Australia di Green Lake City kota. Di sini terlihat memang pengetatan keamanan dilakukan, dan bahkan yang kami bisa laporkan, tidak semua orang bisa memasuki klaster Australia yang menjadi tempat kejadian perkara dari pengerusakan dan penganiayaan yang dilakukan oleh kelompok John Kay, dan hanya warga saja, tepatnya warga dari klaster Australia Green Lake City yang diperkenankan masuk oleh pihak keamanan dari klaster Australia ini. Dan bisa Anda lihat juga ada setidaknya 4 anggota Brimob yang juga berjaga di klaster Australia ini. Untuk fakta terbarunya, sesuai dengan hasil konferensi pers yang dilakukan oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sujana, menyatakan bahwa ditemukan bukti bahwa John Kay ini memerintahkan anak buahnya untuk melakukan pembunuhan terhadap Nus Kay dan juga anak buahnya yang lain dengan inisial ER karena kekecewaan atas tidak meratanya hasil pembagian penjualan tanah. Ini bisa disimpulkan bahwa sebenarnya merupakan motif pribadi pada awalnya, kemudian berbuntut panjang pada penganiayaan atau pembunuhan yang dilakukan di Duri Kosambi dan menewaskan anak buah dari Nuske. Dan di hari yang sama pula kelompok dari John Kay ini kemudian melakukan penyerangan dan pengerusakan di klaster Australia Green Lake City, Tangerang Kota. Kejadiannya di hari yang bersamaan, dan di hari yang bersama pula Aiman dan juga saudara, kepolisian daerah Metro Jaya juga berhasil menangkap 30 orang kelompok John Kay, bahkan juga bersama dengan John Kay untuk kemudian dilakukan pemeriksaan lanjutan. Dan dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan adanya motif perencanaan pembunuhan yang dilakukan oleh John Kay beserta dengan anak buahnya. Dan bisa dipastikan untuk situasi terkini yang bisa saya informasikan dari klaster Australia Green Lake City, Tangerang Kota, bahwa tidak semua orang bisa diperbolehkan masuk ke dalam klaster Australia, dan hanya warga saja atau juga pengantaran logistik saja yang diperkenankan untuk masuk, dan ini juga harus melalui proses pemeriksaan yang ketat. Aiman. Ya, Alfania, saya melihat betul bahwa ini bukan perumahan yang biasa, perumahan mewah yang penjagaannya ketat. Anda nanti bisa jelaskan sedikit terkait dengan ini. Yang ingin saya tanyakan, tentu kondisi mencekam masih menyelimuti di sana. Bagaimana kondisi warga di sekitar lokasi? Ya, Aiman dan juga saudara, saya belum bisa memastikan seperti apa kondisi di dalam, khususnya di klaster Australia ini, karena saya memang belum bisa mengakses langsung ke dalam. Tetapi berdasarkan riset yang saya lakukan, tadi saya juga sempat mengontak salah satu warga yang sebelumnya juga mengaku menjadi saksi mata dari kejadian penyerangan ini dan merasa ketakutan dengan aksi yang dilakukan oleh kelompok John Kay ini. Bahkan narasumber saya ini tidak berkenan untuk disebutkan namanya, kemudian tidak berkenan pula untuk diwawancara, saking dia menyatakan bahwa mengalami ketakutan terjadi penyerangan kembali di klaster Australia di Green Lake City, Tangerang Kota ini. Karena kalau melihat kejadian kemarin, ini memang penyerangannya cukup masif dilakukan oleh kelompok John Kay, dan ini cukup membuat warga setempat ketakutan, dan bahkan tidak ada satupun warga yang berkenan untuk diwawancara kecuali satu narasumber tadi yang tidak berkenan akhirnya untuk disebutkan namanya, bahkan untuk dipublikasikan kepada publik. Jadi dari analisis ini atau dari riset singkat ini bisa saya simpulkan bahwa kondisi warga yang berada di klaster
Australia Green Lake City ini masih diselimuti oleh ketakutan. Maka dari itu akhirnya pihak perumahan mengetatkan pengamanan yang berada di klaster Australia Green Lake City Tangerang Kota ini. Aiman. Baik, Alvania Rizky melaporkan langsung dari Green Lake City di Tangerang Kota, Banten. Terima kasih. Dan memang ada kekhawatiran yang masih menyelimuti di sana, di warga di sana. Saudara bebas bersyarat 26 Desember 2019. Lalu dari vonis pidana penjara 16 tahun tidak membuat nama John Kay serta-merta hilang dari dunia kriminal. Ia tertangkap polisi dan diduga kuat terlibat dalam kasus penganiayaan hingga pembunuhan berencana. Sudah bersama kami melalui sambungan telepon Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Yusri Yunus, dan juga Kriminolog FISIP Universitas Indonesia, Bakti Eko Nugroho. Bakti Nugroho. Terima kasih Pak Kabid Humas, Pak Kombes Yusri Yunus sudah bersama saya. Selamat malam Mas Aiman. Selamat malam Pak, dengan Pak Bakti juga. Selamat malam Bung Aiman. Oke, baik, selamat malam. Saya ke Pak Kabid Humas, Pak Kombes Yusri Yunus. Pak Yusri, ini saya baru saja kemudian menghubungi rekan saya yang berada di Green Lake City. Ini tampaknya kekhawatiran masih menyelimuti warga di sana. Bagaimana sesungguhnya kepolisian menjaga keamanan di lokasi, Pak Yusri? Terima kasih Mas. Jadi memang sampai malam ini diperintahkan memang kepada Kapolres Tangerang Kota ya, tetap berpatroli di sana. Juga kami pilih Bapak Mas bisa secara preventif menenangkan masyarakat di sana. Dan juga tadi malam kita sudah ketemu dengan beberapa warga-warga memang adalah kelompoknya ini ya, Nuskay. Tadi malam sudah mengetahui sendiri bahwa memang sudah ada 30 sampai dengan hari ini kita amankan dan ditetapkan sebagai tersangka untuk kelompok yang menyerang tersebut. Baik, jadi pengamanan di lokasi dilakukan oleh Polres Tangerang Kota, Pak ya, dan kemudian akan dilakukan intensional sementara ini karena memang ada kekhawatiran katakanlah mungkin susulan dan lain sebagainya. Ya betul, jadi memang dari Polres Tangerang Kota yang memang akan berpatroli secara preventif ke sana juga sekalian turun dari Bimas maupun Babin Kamtibmas untuk bisa menenangkan masyarakat di sana. Okay. Memang kasus ini sementara sudah ditangani oleh Polda Metro Jaya, Mas. Baik, saya ingin masuk ke kasusnya Pak Kabid Humas, Pak Yusri. Ini Nuskay ini adalah, koreksi kalau saya salah, paman dari John Kay, betul? Memang mereka sekeluarga ya. Memang ada memang informasi bahwa memang dia adalah paman daripada John Kay sendiri yang memang, tapi umurnya memang nggak beda jauh, masih lebih tua Nuskay. Oh oke. Umurnya tidak berbeda jauh dan ini permasalahan pribadi soal pembagian uang tanah, penjualan tanah, betul demikian Pak ya? Memang hasil pemeriksaan awal terhadap John Kay bahwa dia merasa dihianati oleh Nuskay. Ini informasi yang ada sekarang ini. Kemudian salah satunya adalah itu, Mas. Oke, dan kemudian saya membaca juga kemudian ada ancaman pembunuhan, kemudian keduanya bersih tegang melalui handphone ya, komunikasi handphone, lalu kemudian terjadilah serangan ini. Dan kita tahu bahwa di lokasi Green Lake City ini tampak sekali bahwa ini perumahan yang mewah, yang kemudian penjagaannya ketat, tapi kemudian luar biasa ini, informasi yang saya dapatkan, ini 30 orang kurang lebih dari pihak John Kay kemudian menyerbu, melakukan perusakan dan pembunuhan di sana, lalu kemudian 5 menit mereka keluar. Ini luar biasa, ini betul-betul tidak biasa, artinya cuma 5 menit yang mereka lakukan. Apa yang bisa didapatkan polisi dari informasi ini, Pak Kabid? Saya luruskan lagi, memang ada dua titik yang mereka bagi dalam 2 tim oleh kelompok John Kay. Memang mereka merencanakan akan mencari, salah satunya adalah sasarannya adalah Nuskay dan ada beberapa anggotanya yang lain yang disasarkan. Yang terjadi di Green Lake adalah kasus pengerusakan. Pengerusakan karena memang yang dicari di sana adalah Nuskay sendiri. Jadi tidak ada pembunuhan di sana, tapi yang ada adalah pengerusakan. Pengerusakan rumah daripada Nuskay, kemudian juga ada beberapa kendaraan roda 4, ada 2 kendaraan Nuskay sendiri dan juga 1 kendaraan tetangga daripada Nuskay. Cuma pada saat dia kembali itu memang ada upaya untuk dari pihak security perumahan tersebut untuk memberhentikan dengan menutup pagar pada saat itu, tapi tetap diterabas oleh 3 mobil. Oh, dirusak pagar gerbangnya itu? Ya betul. Dan sempat tertabrak salah satu security yang ada. Kondisinya bagaimana Pak?
kondisi sekarang masih dirawat ya di rumah sakit di Tangerang. Kemudian ada satu lagi karena pada saat keluar tersebut sempat pelaku ini mengeluarkan tembakan sebanyak 3 kali. Dan satu rekoset mengenai salah satu ojol ya yang ada di sana, ojek online di sana yang tadi siang sudah dioperasi, ada sisa proyektil yang dikeluarkan oleh dokter yang tadi. Ini senjata api yang digunakan ada berapa? Polisi sudah bisa menginventarisir soal ini? Ada satu pengakuan daripada saksi-saksi yang ada termasuk juga pada saat melakukan olah TKP ya, keterangan saksi yang ada dan juga barang bukti yang ada. Tapi cuma sampai dengan saat ini memang kami belum menemukan karena memang ada 3 DPO yang sekarang masih kita lakukan pengejaran. Salah satunya adalah pemegang senjata tersebut. Jadi senjata apinya laras pendek atau laras panjang, Pak Kabid? Kami belum tahu ini, kita masih dalami juga, Pak. Baik, jadi belum ditemukan. Belum ada yang disita maksudnya seperti itu? Belum ditemukan, Mas, karena memang kan ada 3 yang masih DPO. Salah satunya adalah pemegang senjata pada saat kejadian di Grand Lake. Baik, saya akan coba memutarkan kembali video amatir pada saat kejadian. Nanti kita akan lihat sama-sama, mungkin Pak Kabid Humas dan Pak Bakti juga bisa melihat nanti di televisi. Saya akan putarkan berikutnya, saudara. Ya Allah, ada perang, Wai. Ada perang tuh, bawa gola apa-apa itu, ya Allah. Kaca mobil dipecahin, guys, ya Allah. Ya Allah, di rumah sendiri takut, Wai. Ya Allah, kacanya dipecahin semua, guys. Kaca mobil, ya Allah, takut orangnya pakai topeng semua. Wow, takut, Wai. Ya Allah, ada perang, Wai. Ada perang tuh, bawa gola apa-apa itu, ya Allah. Kaca mobil dipecahin, guys, ya Allah. Oke. Ini ya Allah, di rumah dari sendiri takut, tetangganya Wai. Pak Kabid, Ya Allah, Pak Yusri. Ini memang mereka menggunakan senjata tajam yang panjang begitu ya, katana, atau orang sering menyebutnya dengan samurai, sebenarnya samurai adalah orangnya. Lalu kemudian ada senjata api juga yang mungkin digunakan yang terdengar oleh pihak keamanan di sana, meskipun sampai saat ini belum berhasil untuk kemudian disita polisi. Nanti polisi masih terus dalam proses pendalaman dan penyidikan soal ini. Yang ingin saya tanyakan, untuk John K. sendiri, pasal apa yang dikenakan padanya? Apakah betul pasal pembunuhan berencana? Jadi memang hasil dari olah TKP, kemudian beberapa saksi yang sudah kita lakukan pemeriksaan, ada sekitar 20 saksi yang kita lakukan pemeriksaan, dan juga para pelaku-pelaku yang lain. Memang dari juga ada bukti-bukti yang lain ya, bukti-bukti melalui handphone yang kita temukan bahwa memang ini sudah direncanakan oleh kelompok John K. 1 hari sebelumnya bahkan sudah mapping, sudah memerintahkan anggotanya untuk mendatangi 2 TKP kejadian kemarin. Ya, yang satu di Kosambi dan juga yang satu lagi di daerah Grand Lake untuk memetakan nanti pada saat mereka mengatur besoknya itu baru melaksanakan aksinya pada saat itu. Ya, sekitar pukul 12:30 itu bersama-sama. Aksi ini dibagi 2 tim. Jadi bersamaan ini, satu di Green Lake, satu di Duri Kosambi. Ya betul, waktu yang bersamaan mereka berangkatnya sama-sama dan tidak terlalu beda jauh. Kejadian di Kosambi dan juga di Duri Kosambi dan Green Lake City. Betul di Grand Lake City. Dan satu lagi timnya ini yang berpatroli karena memang sasarannya ada beberapa orang, termasuk sasaran utamanya adalah Nuske sendiri yang memang mereka cari untuk diselesaikan. Dan Nuske itu dibunuh di Duri Kosambi? Bukan, Nuske, tapi pada saat dia lakukan mencari di daerah kediamannya di Jalan Grand Lake itu tidak ditemukan Nuske di situ. Yang ada adalah istri dan ada 2 anak dan 1 adik iparnya ya, yang sempat melarikan diri sehingga terjadi pengerusakan di kediamannya. Kemudian Nuske-nya itu ditemukan di? Malam langsung diamankan oleh Polresta Tangerang Kota. Kemudian semalam sudah langsung kita bawa pada saat selesai penangkapan, mengamankan 30 dan 25 orang yang dari. Baik, jadi saya konfirmasi Pak Kabid Humas, Pak Yusri Yunus. Jadi Nuske-nya ini masih hidup. Yang dibunuh, karena saya mendengarkan ada 1 orang yang dibunuh di Duri Kosambi itu bukan Nuske? Bukan, itu YBD. Ya, YBD dan satu lagi ada luka berat dengan putus jari 4 jarinya. Itu merupakan juga sasaran-sasaran yang memang direncanakan oleh mereka semuanya. Ya. Oke, jadi dalam peristiwa ini ada berapa yang tewas dan berapa yang luka-luka? Di Kosambi itu ada 1 yang meninggal dunia. Ya.
YBD itu adalah anggota daripada Nuskei sendiri yang memang menjadi salah satu target sasaran daripada kelompok Junke. Kemudian ada satu lagi yang luka berat dengan ditebas jarinya, tempat jari itu putus. Sekarang masih dirawat di rumah sakit di daerah Jakarta Barat. Jadi 1 tewas dan 1 luka berat. Kita akan kembali sesaat lagi nanti tetap bersama kami saudara di Sapa Indonesia Malam.